Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Halianto, Nur Anissa, Siskawati Biki, dan Aprilia Jamratun Syafa Astori akan menjelaskan sedikit tentang protein. Langsung saja mari kita simak videonya. Yang pertama kita masuk pada pengertian protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Nah, 1/5 bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada di dalam otot, dan 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Nah, kemudian masuk pada fungsi dari protein. Protein ini memiliki fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Nah, bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Nah, sumber protein nabati adalah kedelai dan hasilnya seperti tempe, tahu, dan kacang. Nah, kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi yang tertinggi. Nah, bahan makanan nabati yang kaya akan protein ini adalah kacang-kacangan. Kemudian masuk pada penggolongan protein berdasarkan biologisnya. Yang pertama enzim, yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Yang kedua protein transport, yaitu protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. Yang ketiga protein nutrin dan penyimpan, yaitu protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang keempat protein kontraktif, yaitu yang memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk mengubah bentuk atau bergerak. Yang kelima protein struktur, yaitu protein yang berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur perlindungan. Yang keenam protein pertahanan antibodi, yaitu protein yang melindungi organisme terhadap serangan organisme penyakit. Yang ketujuh protein pengatur, yaitu protein yang berfungsi mengatur aktivitas atau biologis. Bagian dari struktur protein. Yang pertama itu ada struktur primer. Struktur primer adalah urutan-urutan asam amino dalam rantai peptida yang menyusun protein-protein. Yang kedua itu struktur sekunder. Struktur sekunder yang adalah struktur yang berkaitan dengan bentuk oleh ikatan-ikatan hidrogen antara asam amino dengan atom oksigen dari gugus karboksil. Ketiga itu struktur tersier. Protein merupakan bentuk 3 dari 1 protein. Dan yang terakhir yaitu struktur quaterner. Protein merupakan susunan subunit-subunit dalam protein oligomer. Pencernaan dan metabolisme protein. Yang pertama ada pencernaan protein. Sebagian besar protein dicernakan menjadi asam amino, selebihnya menjadi tripeptida dan dipeptida. Yang kedua mulut, mengunyah makanan bercampur dengan ludah dan ditelan. Yang ketiga ada lambung. Pencernaan atau hidrolisis protein dimulai di dalam lambung. Asam klorida lambung membuka gulungan protein atau proses denutrasi sehingga enzim pencernaan dapat memecah ikatan peptida. Yang terakhir itu usus halus. Pencernaan protein dilanjutkan di dalam usus halus yang berasal campuran enzim protease.
Yang terakhir yaitu akibat kekurangan dan kelebihan protein. Akibat kekurangan protein yaitu menyebabkan kerontokan rambut, busung lapar yang disebabkan oleh filtrasi air di dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan odema terutama pada perut, kaki, dan tangan. Yang kedua, akibat kelebihan protein. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga menyebabkan obesitas. Baiklah, itu penjelasan singkat tentang protein. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.